Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu kembali di podcast kajian Entrepreneur Syariah, yaitu sebuah ruang diskusi bagi kita para entrepreneur syariah yang ingin sukses dalam bisnis dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Bambang Yanse, dan narasumber kita, Mas Hamid Surya ST MESY. Assalamualaikum, Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah sama-sama sehat. Jujur saja Mas Hamid nih ya, kita tuntut poin nih. Idealisme itu mudah diucapkan. Tapi ketika kondisi keuangan menekan, target tidak tercapai atau persaingan makin ketat. Nah, disitulah integritas benar-benar diuji, Mas Hamid. Mari kita bahas tentang sisi gelap dunia bisnis. Bicara jujur dan amanah itu mudah sekali. Mudah, terutamanya saat saldo bank penuh. Oh gitu ya. Tagihan cair. Betul nggak? Oh iya. Betul ya? Bisa jadi itu. Tapi sekarang begini, gimana kalau cicilan alat produksi sudah jatuh tempo, supplier menagih utang, sementara kas perusahaan kosong melompong. Ini mulai serius nih. Masalahnya di situ ya. Ya. Mana yang lebih Anda takuti? Dicap gagal oleh mertua dan lingkungan karena bisnis bangkrut, ya, atau kehilangan backingan dari langit karena satu kebohongan kecil saat terdesak atau saat genting lah pokoknya ya. Banyak entrepreneur syariah gagal bukan karena kurang modal, tapi karena mereka panik dan memutus kabel integritasnya sendiri saat ujian datang. Nah, jangan sampai itu terjadi pada rekan-rekan entrepreneur syariah. Di dalam bisnis, sering jadi pembenaran untuk melakukan hal-hal yang abu-abu. Contohnya, pakai uang muka konsumen untuk bayar utang lain, atau sedikit memanipulasi laporan keuangan agar investor tidak lari. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk Mas Hamid nih. Seberapa besar sih tekanan ini di lapangan? Nah, seru nih. Ya, memang namanya bisnis Pak Bambang itu tidak terlepas dari kompetisi. Oke, setuju. Kan ketika era global, media sosial sudah sedemikian marak, kompetisi itu tidak hanya lokal. Kompetisi itu bahkan juga bersifat global juga. Ya. Banyak juga nih entrepreneur muslim yang awal mulai bisnis hanya fokus ke profit. Seperti kebanyakan orang yang lain. Ya, oke. Tapi seiring waktu, di antara mereka merasa ada kegelisahan. Apakah bisnis ini sudah sesuai dengan nilai yang diyakini atau tidak? Biasanya berawal dari situ, entrepreneur syariah mulai belajar tentang prinsip bisnis syariah, seperti kejujuran, keadilan, menghindari riba, dan keberkahan. Namun, ternyata menerapkannya bukan hal yang mudah, terutama saat kondisi bisnis tidak stabil seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan. Ya. Oke. Tekanan paling berat bagi entrepreneur muslim adalah saat dia harus memilih antara bertahan hidup atau menjaga prinsip. Apalagi kita lihat situasi saat ini, perang antara Amerika dan Israel yang menyerang Iran, itu membuat semua asumsi bisnis itu harus disesuaikan lagi. Kemudian perubahan teknologi dan budaya masyarakat yang demikian cepat berubahnya. Sehingga kita harus memahami di sini
integritas adalah nama baik kita. Dan integritas itu adalah konsistensi antara akad dengan eksekusi. Bisnis itu terkait dengan menjaga nama baik kita. Setuju. Konsistensi antara akad dan eksekusi adalah integritas yang kita jaminkan kepada customer kita. Jadi sebagai contoh, ketika kita sudah bersepakat akad dengan customer bahwa produk kita itu mencakup ABCDE, maka customer melihat atau tidak melihat, itu semua harus kita kirimkan ke mereka. Tapi terkadang banyak sahabat entrepreneur yang terjebak dalam skema gali lubang, tutup lubang, yang mengandung unsur ketidakjelasan atau horor, yang itu adalah merupakan pengkhianatan atas amanah. Sehingga tadi cerita produk itu ketika customer nggak tahu, yang ABCDE, D-nya kita simpen deh, tidak kita kirim, toh nggak ketahuan ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat pertama, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji atas akad itu. Jadi sebenarnya tantangan terbesar bukan di saat bisnis lancar, begitu ya? Ya. Tapi sebaliknya, justru di saat lagi genting, kepepet, sama kalau bahasa kita tuh ruwet. betul. Nah, sekarang begini, bagaimana situasi kepepet, genting atau ruwet yang saya sampaikan tadi yang biasa dihadapi entrepreneur secara umum? Baik Pak Bambang, Sobat Entrepreneur Syariah, ibarat rintangan yang menghadang perahu di tengah samudra, di mana badai krisis ekonomi dan ombak persaingan bisa datang seketika untuk menguji kekuatan struktur organisasi kita. Terkadang perahu juga harus bertahan oleh angin kelesuan pasar yang membuat proses terasa lambat, atau menghadapi karang tersembunyi berupa konflik internal dan masalah hukum, yang bisa membocorkan integritas lambung kapal jika tidak diantisipasi dengan exit strategi yang matang. Dalam situasi ini, Sobat Planner Syariah harus mampu menjaga keseimbangan agar semua awaknya tidak panik saat diterjang badai karena kegagalan mengelola hambatan, bukan hanya membuat perahu berhenti melaju, tetapi beresiko menenggelamkan seluruh kapal dan awaknya. Pada kesempatan ini, dari sekian banyak situasi krisis yang mungkin terjadi yang dihadapi oleh entrepreneur secara umum, kita akan membahas 3 situasi krisis yang paling sering dihadapi. Yang pertama adalah krisis arus kas, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Bambang. Kemudian yang kedua, tekanan kompetisi dan perubahan pasar. Yang ketiga, kesalahan fatal operasional. Begini Mas Amin. Selanjutnya, banyak yang bilang cash is king. Udah umum ya. Setuju dong ya? Cash is king. Tetapi pada faktanya, bagi banyak pengusaha, cash is a cost. Alias sering hilang saat paling dibutuhkan. Ini. Ya, itu masalah serius itu. Udah mulai mabok nih kalau diterusin. Gimana rasanya ketika kita harus memilih nih antara bayar gaji karyawan atau bayar sewa tempat yang sudah lewat jatuh tempo. Nah, ini di titik nadir seperti ini, bagaimana sih seorang entrepreneur tetap
bisa jujur tanpa harus menilep uang muka atau DP dari klien, konsumen atau customer. Pak Bambang dan Sobat Entrepreneur Syariah, semua orang pasti merasa kepepet kalau kas kosong, sementara kebutuhan banyak. Apalagi Sobat Entrepreneur Syariah yang harus bertanggung jawab untuk membayar tagihan sewa, menggaji karyawan, gitu ya. Nah, memang ini adalah ujian mental yang paling berat. Karena tekanan yang dirasakan itu tidak cuma soal angka di atas kertas. Jadi di laporan keuangan minus gitu, nggak cuma itu saja. Tapi karyawan yang menggantungkan nafkah keluarganya pada gaji tersebut. Dalam situasi kepepet ini, memang Sobat Entrepreneur Syariah pasti seringkali merasa sendirian dan terjebak dalam kepanikan. Tetapi integritas ini bisa menjadi sesuatu yang harus tetap kita pertahankan. Solusi terbaik bukan berkhianat menilep uang DP misalkan. Transparan aja. Bicara jujur dengan karyawan, bicara jujur dengan pemilik gedung. Nah, sehingga dengan kita bicara jujur, karyawan akan memahami kita dan pemilik gedung juga akan bisa memahami kita. Dari situ mungkin bisa tercapai win-win solution. Mungkin misalkan, oh pemilik gedung oke, bolehlah saya dibayar 30%-nya dulu. Misalkan seperti itu. Sehingga 70%-nya bisa kita bayarkan untuk gaji karyawan. Misalkan seperti itu. Nah, dengan seperti itu berarti kita menjalankan integritas kita dan kita juga menjaga backingan langit nih. Jadi dengan kita menjaga kejujuran, insya Allah tetap hadir di tengah kesulitan yang kita hadapi. Luar biasa loh paparannya. Terima kasih paparannya nih. Kita makin seru nih, makin asik nih bicara nih Mas Hamid nih. Mas Hamid, banyak orang bilang dunia bis itu kejam. Ya, kita suka dengar istilah itu ya. Hari ini kita di atas angin, besok tiba-tiba muncul raksasa yang membanting harga. Ada perubahan regulasi yang membuat model bisnis kita tidak relevan lagi. Nah, repot kan? Nah, saat omset terjun bebas, rasa takut bangkrut sering membuat kita panik. Hal yang wajar ya, sebagai seorang pengusaha. Oke. Nah, bagaimana cara entrepreneur syariah tetap waras dan tidak menghalalkan segala cara hanya demi mengalahkan kompetitor? Sobat Entrepreneur Syariah, menghadapi persaingan yang kadang-kadang brutal, perubahan regulasi yang tiba-tiba mendadak, sehingga mengguncang psikologis seorang pengusaha. Belum lagi ketika tiba-tiba ada perang nih, AS Israel menyerang Iran. Harga bahan baku lah melonjak lah. Harga bahan baku melonjak. Kemudian yang punya proyek juga jadi ngerem. Udah pokoknya udah. Jadi di supplier kita harus bayar lebih tinggi, di proyek semakin macet. Ya kan? Iya. Nah, Sobat Entrepreneur Syariah harus menyadari bahwa kompetitor itu pada hakikatnya sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari ladang amal untuk menghidupi dia, keluarganya, dan karyawannya sebagaimana Sobat Entrepreneur Syariah lakukan. Jadi kompetitor itu bukan penentu nasib. Penentu nasibnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika omset kita terjun, fokus utama kita bukan bagaimana cara menjatuhkan kompetitor nih, musuh kita. Bukan. Oh gitu. Tetapi kita harus mengevaluasi kira-kira value added apa yang bisa kita berikan lebih dibanding kompetitor kita, misalkan seperti itu.
Atau mungkin selama ini kita kurang efisien dalam operasional kita. Sehingga dan banyak cara-cara yang tidak melanggar syariat lain yang sebenarnya bisa kita eksplor lebih lanjut. Nah, rasa panik itu biasanya muncul karena kita merasa pemilik tunggal nih atas usaha kita. Ya, kita lupa bahwa sebenarnya ada backingan kita nih. Ya, kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kepada kita. Manusia itu tempatnya salah. Setuju ya Mas Hamid ya? Ya, Oke. Okay. Tetapi di dalam bisnis, satu kesalahan operasional bisa berarti ganti rugi miliaran atau hilangnya kepercayaan publik. Oke? Apakah kita punya keberanian untuk mengakui kesalahan itu secara transparan, meskipun resikonya rugi besar, atau kita justru memilih menutup-nutupinya demi menjaga nama baik brand? Nah, ini di mana sih Mas Hamid batas antara profesionalisme dan kejujuran di titik ini? Sobat Brainer Syariah dan Pak Bambang, sebenarnya keberanian untuk mengakui kesalahan operasional adalah bentuk tertinggi dari profesionalisme. Ketika integratif sejati sedang diuji, kita harus memilih antara menyelamatkan karakter bisnis kita atau kita mencari jalan pintas. Itu sebenarnya jawabannya sangat jelas. Integritas adalah di atas segalanya kalau kita ingin bisnis kita bertahan panjang. Kesimpulan dari saya adalah integritas dalam bisnis syariah justru diuji saat kondisi paling sulit. Begitu kan? Ya. Nah, ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh sobat trainer syariah untuk tetap menjaga integritas. Betul ya? Betul. Kesimpulannya seperti itu. Nah, jadi integritas itu bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal bagaimana kita bersikap saat jatuh. Ya, saya setuju sekali Pak Bambang atas kesimpulan itu. Sobat Brainer Syariah, jika kita tarik benang merah dari tiga tantangan besar tadi, baik itu krisis arus kas, tekanan kompetisi, maupun kesalahan operasional, kesimpulannya adalah integritas itu juga bukan tentang seberapa hebat kita menghindari badai, tetapi seberapa jujur kita saat berada di tengah badai. Kompetisi harus kita hadapi dengan fair dan semangat untuk terus inovasi, memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan umat. Transparansi adalah sekoci penyelamat bagi kita. Mengakui kegagalan dan kesalahan secara jujur memang terasa berat. Seolah-olah kita merasa rugi di awal. Tapi itulah cara yang tepat untuk menjaga martabat bisnis kita dalam jangka panjang. Sobat Brainer Syariah, apapun yang dihadapi oleh bisnis yang sedang dijalankan, tetap jaga integritas. Tibalah saatnya saya pamit undur diri. Saya Bambang dan narasumber kita Mas Hamid ST MSY. Terima kasih atas kehadirannya dan paparannya tadi Mas Terima Hamid kasih ya. Pak Bambang, terima kasih Sobat Brainer Syariah. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, TikTok, di @kajian-entrepreneur syariah, agar Anda semua tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya seputar masalah dan solusi bagi Sobat Trainer Syariah. Sampai jumpa di episode berikut yang akan membahas tema bahaya tergesa-gesa ambisi bisnis cepat untung besar. Teruslah jaga integritas dalam bisnis yang dijalankan. Entrepreneur Syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.